Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya cara memilih saham yang bagus berdasarkan dividennya ya. Dan teman-teman tetap harus waspada juga ya, tidak semua saham yang dividennya besar itu bagus ya. Nah, di video kali ini nanti kita bahas secara bertahap ya. Nah, dalam berinvestasi saham itu teman-teman bisa memilih beberapa strategi ya. Strategi yang pertama adalah memilih saham yang secara capital gain itu selalu tumbuh ya dalam 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun atau 10 tahun ya. Jadi tapi dividennya kecil. Nah, saham ini dividennya kecil. Nah, beberapa saham yang seperti itu contohnya ya adalah saham-saham perbankan ya, saham Big Bank. Itu dividennya rata-rata mungkin sekitar nggak nyampe 6% ya, 5% atau 6% ya. Bahkan kalau sekelas BCA itu dividennya cuma 3% kalau nggak salah. Coba cek ya, BCA berapa nih dividen yieldnya, 2% aja. Nah, kalau teman-teman memilih saham yang dividennya kecil ya, tapi capital gain-nya tumbuh ya, teman-teman pilih sektor perbankan. Mau milih mana ya, tergantung strategi teman-teman ya, dengan lihat historisnya juga ya. Kalau teman-teman pengen saham yang tangguh tapi dividennya nggak terlalu besar ya, pilih BCA. Tapi kalau teman-teman milih yang perbankan yang dividennya agak besar, teman-teman bisa pilih bank yang lainnya ya, BRI, Bank Mandiri itu dividennya besar, BNI juga, BNGA ini juga sektor perbankan yang bisa dipertimbangkan juga ya, karena secara dividen dia lumayan besar ya, walaupun harga sahamnya fluktuatif. Ini BNGA ini sudah koreksi berapa ini, 2200 dikurangi 1760 dibagi 2200, udah koreksi 20% ya. Jadi saham-saham sektor perbankan yang kemarin tertekan sudah mulai menguat ya. Ini kalau teman-teman masuk di BNGA saat harga terendah di 1635 ya, sekarang sudah berapa ini, 1760 dikurangi 1635, udah cuan 7,6%. Jadi saham-saham sektor perbankan ini saham-saham yang secara dividen kecil tetapi capital gain-nya tumbuh, walaupun ada beberapa saham yang capital gain-nya dalam waktu 1 tahun masih turun ya, seperti BRI ini 1 tahun masih turun, tapi 3 tahun dia udah naik ya. Kemudian Bank BNI coba kita cek, BNI 1 tahun, nah ini hampir sama, tapi 3 tahun dia tumbuh. Bank Mandiri coba, nah, Bank Mandiri juga tumbuh 1 tahun, 3 tahun juga tumbuh. BCA coba, BCA 1 tahun masih tumbuh, 3 tahun tumbuh, 5 tahun tumbuh nih. Jadi teman-teman kalau bidik saham perbankan ini, BCA ini bisa jadi alternatif ya, walaupun tumbuhnya nggak terlalu tinggi teman-teman, cuman BCA ini saham yang tangguh ya. Di antara saham Big Bank yang lainnya, ini saham BCA ini termasuk tangguh, karena saat saham sektor perbankan terkoreksi dalam ya, lebih dalam dari 1 tahun yang lalu, kadang bahkan ada yang 3 tahun yang lalu ya, seperti saham BRI itu, BCA itu masih bertahan ya, 1 tahun yang lalu itu masih di atas ya. Ini menandakan bahwa ini harga sahamnya ini terjaga teman-teman, atau dijaga ya, ada penjaganya, tidak dibiarin ya. Seperti saham gorengan yang
harganya sangat fluktuatif gitu kan. Kadang naik tinggi kemudian turun drastis ya. Retail dibantai itu aduh. Jadi dihindarilah saham-saham seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen saham yang mungkin capital gain-nya nggak terlalu nggak terlalu besar tumbuhnya, harga sahamnya tumbuhnya itu nggak terlalu tinggi, tetapi dividennya besar dan rutin, yaitu teman-teman bisa menerapkan dividen investing. Jadi syarat dividen investing itu ya teman-teman, paling tidak pegang saham yang dividennya itu di atas 10%. Nah, kenapa di atas 10%? Karena harga sahamnya bisa naik turun ya. Jadi bisa mungkin dibanding 1 tahun yang lalu turun gitu kan. Tapi karena dividennya besar, kalau ditambahkan dengan dividennya, maka penurunan sahamnya itu menjadi tidak signifikan ya, masih profit lah. Dan dengan dividen investing itu kan berarti kita dapat dividen, kemudian dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, sehingga jumlah lotnya itu tiap tahun akan bertambah sampai akhirnya tercapai jumlah lot yang kita inginkan ya. Contoh misalnya ITMG misalnya. Nah, ITMG ini kan 1 tahun dia turun ya, masih turun ini. 1 tahun yang lalu itu berarti bulan Juni. Nah, tapi ITMG ini sudah bagi dividen di bulan September dan April 2660 ditambah 1747. Total dividen ITMG ini 4.407 kalau dibagi harga sahamnya sekarang ya, ini dibagi harga sekarang 18%. Nah, kalau dibagi belinya tahun yang lalu ya, coba tahun yang lalu di harga 25.000 ya, 17%. Jadi walaupun harga sahamnya turun, tapi dia masih profit 17%. Ya ibarat kita punya toko lah. Kalau kita misalnya menanamkan modal di toko itu 1 miliar ya misalnya. Setiap tahun dapat 17% dari 1 miliar kan udah lumayan, 170 juta. Nah, itu tinggal fokus saja di situ. Jadi kita tiap punya dana kita masukkan ke ITMG. Contoh lain misalnya PTBA ya. PTBA ini harganya turun dari tahun yang lalu ya. Tahun lalu 3.100, sekarang 2450. 3.100 dikurangi 2450. Ini 650 dibagi harga sekarang kalau harga sekarang 2450 berapa? 26% kalau dibagi harga sekarang. Jadi makanya PTBA itu sekarang udah murah teman-teman. Tapi kalau dibagi dengan harga setahun yang lalu 3.100, 20%. Nah, ini lebih worth it lagi. Ya. Jadi 20% tiap tahun kita dapat ya. Jadi kalau misalnya punya 1 miliar, ya kita setahun dapat 20% ya, 200 juta kan mantap. Tinggal teman-teman targetkan saja ya. Mau target 1 miliar itu berapa tahun gitu kan. Misalnya ini 1 miliar. Harga PTBA sekarang 2450 dibagi 100. Berarti 4081 lot. 4081 lot dibagi kalau misalnya 10 tahun ya. Berarti kan 120. Berarti tiap bulan itu teman-teman nabung 34 lot. 34 lot itu kali 2450 kali 100. 8 juta ya. Nabung 8 juta di saham PTBA tiap tahun selama 10 tahun nanti akan tercapai target
1M. Itu gambaran umum, tetapi kalau teman-teman pakai dividen investing, ya itu bisa tercapai cepat ya. Misalnya teman-teman sekarang punya dana 200 juta misalnya. 200 juta masuk ke PTBA misalnya. Masuk ke PTBA di harga 2450. Nah, teman-teman ini dapat 816 lot ya. 816 lot. Ini tahun depan udah nambah lagi 20% ya. Coba. Ditambah 20%. Nah, tahun depan itu sudah 979 lot. Dengan dana yang 200 juta itu. Tahun berikutnya nambah lagi, tahun berikutnya nambah lagi, sehingga akan lebih cepat tercapai ya. Yang 1 miliar itu ya, target 1 miliar. Jadi itu. Nah, jadi prinsipnya teman-teman cari saham yang dividennya besar, terus harganya fluktuatif. Jadi kalau dividennya besar ya rata-rata saham sektor batubara ya. TMG, WTBA, United Tractor, kemudian GEMS, BSSR, Adaro. Nah ini. Terus ini ya. Oh ya, aku juga mau bahas ITMG lebih detail tuh di ini ya teman-teman, di pelanggan ya. Bagi teman-teman yang ingin gabung ya di channel pelanggan ya, tinggal klik aja di gabung gitu ya di situ ya. Nanti aku bikin video-video khusus ya yang agak spesifik ya. Dan lebih detail lah. Nanti teman-teman bisa mendapatkan materi-materi yang lebih spesifik. Terus ini teman-teman, apa ya? Saham yang dividennya besar, tetapi teman-teman perlu pertimbangkan atau dihindari saja ya. Misalnya contoh ini, Dimas ya. Ini 1 tahun kan turunnya banyak ini. Terus turnovernya juga kecil, 1,7 miliar. Jadi harga sahamnya itu sangat fluktuatif. 3 tahun turun, 5 tahun juga turun. Walaupun dividennya kalau dari sisi presentasi sekarang mungkin lumayan ya. Ini 12 poin dibagi 155 itu yieldnya 7%. Tapi penurunan harga sahamnya ini kan tinggi ya. Nah, dari 168 mungkin ya. 168 sekarang tinggal 155 ya. 168 dikurangi 155 dibagi 168. Jadi penurunan harga sahamnya dengan dividennya itu hampir sama ya. Jadi kayak kita nggak dapat apa-apa ya. Ini saham-saham kayak gini dihindari saja lah. BCTM ini juga sahamnya turun terus. Walaupun dividennya lu berapa ini? 10% ya, tapi harga sahamnya turun terus, ini dihindari aja lah. BJBR ini berapa persen? 9%, tapi ini harga sahamnya kita cek. Nah, ini turunnya drastis juga ini ya. Mending ini dihindari, apalagi ya. Cevin ya, Cevin kemarin sempat ada isu mau bagi dividen, ternyata zonk ya. Nah ini ya, ini baru sekali ya, 2022 aja bagi dividen. Setelah itu nggak bagi dividen, ini berarti dia nggak rutin ya. Bisa jadi ini nggak punya duit ya. Apapun alasannya, mungkin dia nggak punya duit. Ini mending dihindari aja kayak gini. Masih banyak pilihan yang lain lah, saham-saham yang lain. Apalagi selain itu ya. Nah, kalau sahamnya nggak bagi dividen ya, kalau saya mending nggak usah lah. Karena untuk dividen investing itu lebih baik pilih saham-saham yang dividennya besar ya. Ada banyak lah berita-berita mungkin yang bagi dividen itu.
Coba kita cek saham dividen ya. Ini ada 20 saham nih ya. Nah, nanti silahkan cek ya teman-teman. Ya, definisi saham jumbo ya, dividen jumbo ini sebenarnya nggak tepat juga ya teman-teman. Karena dividen jumbo itu kadang dia hubungkan dengan jumlah rupiahnya atau jumlah dividen yang dibagi, bukan jumlah yang diterima per sahamnya. Jadi teman-teman harus cari ini yieldnya ya. Misalnya MSP ini kan 8%, 4%, ASGR 4%, ALI 2,5, MPXL. Yang ini ya, yang sebelah sini ya, 6%. United Tractor. Jadi cari yang yieldnya itu yang besar. Terus harga sahamnya juga tumbuh ya. Ini HMSP, coba kita cek ya. Oh iya, Gudang Garam itu ya, ini turun juga nih. Jangan, walaupun dia ada dividen tapi turun ya. GGRM juga nih kayaknya. Juli 2023. Berarti nggak bagi dividen ini GGRM. Newsnya apa? Iya, nggak bagi dividen. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin menerapkan metode dividend investing. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.